Selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana cara membuat sertifikat otomatis. Nah, jadi seperti halnya sejak pandemi COVID-19, banyak sekali webinar-webinar ataupun seminar online yang selesai kita mengikutinya, maka sertifikat itu terkirim ke email kita masing-masing. Nah, cara membuatnya seperti ini. Yang pertama, kita harus sediakan dulu sertifikatnya. Jadi, sertifikatnya ini sebenarnya sudah dibuat. Ini harus dirancang terlebih dulu. Sertifikatnya dirancang melalui PowerPoint seperti ini. Nah, jadi di sini kita harus membuat seperti ini ya. Ini ada namanya tentu nama orang yang mengikuti seminar atau webinar. Jadi ini ada namanya, kemudian ada alamat, kemudian ada kota. Nah, jadi cara membuat ini hanya menggunakan tanda lebih kecil 2 kali dan lebih besar 2 kali. Seperti ini. Jadi tidak ada satu komen khusus ya atau perintah khusus untuk membuat seperti ini. Setelah sertifikat ini jadi, ini harus di-save dulu. Kebetulan ini tadi udah saya buat dan sudah saya save. Kemudian sertifikat ini harus di-upload ya ke drive kita masing-masing, ke Google Drive kita. Sebagai contoh, saya akan membentuk folder baru di drive. Seperti ini, klik kanan, kemudian folder baru. Nah, kemudian untuk nama foldernya, akan saya berikan namanya contoh sertifikat otomatis. Foldernya sedang di-created. Ini udah muncul foldernya. Lalu, file sertifikat tadi harus saya upload ke sini dulu. Untuk mengupload, klik kanan, kemudian upload file. Kemudian saya akan mengambil sertifikatnya ini, contohnya. Nah, jadi di sini yang terupload adalah file PowerPoint ya. Ini ada kodenya, ini ada gambarnya nih. Icon kecilnya yaitu huruf P, itu PowerPoint. Ini extensionnya masih PPTX. Ini adalah extension untuk PowerPoint. Nah, sekarang saya akan membuka sertifikat ini, file ini, dalam aplikasi Google Slide. Jadi caranya gini, klik kanan, buka dengan Google Slide. Ini sedang dalam proses membuka file. Nah, di sini filenya sudah terbuka. Lalu saya akan save. Jadi saya akan save-kan file. Setelah itu saya akan menyimpan. Bentar, saya cari dulu. Yang ini, simpan sebagai Google Slide. Jadi ini saya klik ya. Jadi di sini filenya tidak saya lakukan perubahan apapun. Saya simpan dulu. Nah, sekarang di sini sudah tidak ada tulisan PPTX-nya. Kemudian saya buka kembali drive. Nah, jadi di sini jelas ini file PowerPoint, yang ini file Google Slide. Nah, setelah itu yang akan saya buat adalah
Google Form untuk semua peserta webinar atau seminar. Jadi, cara membuatnya gini, klik kanan di tempat kosong, kemudian arahkan ke Google Formulir, setelah itu formulir kosong. Nah, yang pertama saya biasanya begini, formulir tanpa judul ini saya ganti. Misalkan ya, saya ketikkan di sini sertifikat pelatihan dasar-dasar Microsoft Excel. Nah, setelah itu saya klik di formulir tanpa judul ini, langsung otomatis judulnya berubah ya. Nah, yang selanjutnya saya membutuhkan di sini data-data dari peserta webinar. Yang pertama saya butuhkan adalah nomor induk kependudukan atau nomor elektronik KTP ya. Saya akan berikan di sini NIK. Dalam kurungnya di sini saya berikan nomor induk kependudukan. Kemudian ini saya pakai jawaban singkat. Lalu untuk nomor ini saya akan memberikan wajib diisi karena ini berupa data ya, data pribadi yang harus diisi. Setelah itu saya akan membatasi untuk penginputan nomor ini. Jadi supaya tidak terinput huruf, maka saya akan batasi supaya hanya terinput angka. Jadi di sini saya akan batasi dengan validasi jawaban. Kemudian di sini angka. Lalu yang bagian tengah ini ya, ini saya buka. Saya pakai bilangan bulat. Lalu kalau misalkan ada kesalahan, misalkan kalau peserta salah mengetikkan ya, dia mengetikkan huruf, maka ini akan ditolak. Maka di sini saya akan ketikkan ini hanya angka saja. Selanjutnya, lalu saya akan buat di sini tambahkan pertanyaan, nama. Ini tetap masih jawaban singkat, ini berubah secara otomatis. Tapi kalau tidak berubah, dibuka aja ya, dibuka lalu pilih jawaban singkat. Lalu saya aktifkan ini wajib diisi. Setelah itu ini saya klik tanda tambah ini, saya akan tambahkan pertanyaan, alamat, kemudian ini boleh diubah ke dalam bentuk paragraf ya. Misalkan alamatnya panjang, ada jalan, ada nama jalannya, ada gangnya. Kemudian ini wajib diisi. Kemudian saya klik lagi tanda tambah ini, tambahkan pertanyaan, kota. Nah, untuk kota menggunakan jawaban singkat ini sudah diatur secara otomatis. Ini juga wajib diisi. Nah, jadi kalau yang sudah wajib diisi ini muncul tanda bintang. Kemudian tambahkan pertanyaan, nomor WhatsApp. Seperti ini. Nah, untuk nomor WhatsApp itu menggunakan nomor handphone. Jadi, untuk nomor WhatsApp-nya, ini saya buat jadi wajib diisi. Untuk nomor WhatsApp-nya, ini saya batasi menjadi hanya angka saja. Caranya gini, buka dulu yang ini. Yang ini ya, yang 3 titik ini diklik, kemudian validasi jawaban. Yang ini angka, setelah itu bilangan bulat. Kemudian pesan kesalahannya saya berikan hanya angka. Hanya angka saja. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah email. Ini saya klik dulu. Setelah itu email.
Nah, untuk email juga berupa jawaban singkat, ini wajib diisi. Nah, jadi setelah form ini selesai, maka yang akan saya buat sekarang adalah saya akan mengklik jawaban ini. Kemudian saya akan membuat spreadsheet untuk menampilkan isi dari data-data tadi. Ini saya klik. Kemudian ini ada pilihan ya, buat spreadsheet yang baru dengan nama sertifikat pelatihan dasar-dasar Microsoft Excel. Nah, ini saya close dulu karena begini ya. Ini ada kesalahan ketik. Jadi ini saya perbaiki dulu. Nah, ini udah otomatis berubah. Kemudian saya buka jawaban. Saya klik kembali membuat spreadsheet-nya. Ini udah benar tulisannya, jadi ini dicek dulu ya. Kemudian ini saya klik perintah buat. Nah, sekarang ini udah muncul. Jadi kalau misalkan ini mau diperlebar, tinggal diperlebar aja seperti ini, supaya nampak jelas. Selanjutnya, nah sekarang saya akan menghubungkan form spreadsheet ini dengan satu add-on yang dibutuhkan dalam menghubungkan form spreadsheet ini dengan sertifikat di Google Slide tadi yang saya buat ini ya. Jadi saya akan hubungkan ke sini. Caranya begini. Di form spreadsheet ini saya harus buka add-on, saya harus tambahkan add-on dulu. Kemudian saya klik ini, dapatkan add-on. Ini ditunggu sebentar nih. Nah, setelah muncul, maka pilih AutoCAD. Yang ini ya, AutoCAD. Setelah itu klik install. Bersiaplah untuk memasang AutoCAD memerlukan izin Anda untuk memulai pemasangan. Nah, jadi saya klik lanjut tekan. Setelah itu masuk ke sini, saya login dengan akun saya sendiri. Ini saya klik. Setelah itu ini di-scrollkan ke bawah, lalu klik izinkan. Nah, sekarang proses pemasangannya sedang berlangsung. Oke, sudah selesai. AutoCAD telah diinstal. Kemudian ini ada instruksinya ya, tempat menemukan AutoCAD. Anda dapat menemukan AutoCAD sebagai add-on Google Spreadsheet. Jadi ada di sini, di menu add-on. Kemudian klik selesai, ini saya close. Jadi saya buka add-on, kemudian pilih AutoCAD, lalu open. Ini sedang berjalan ini, proses pembukaannya sedang berlangsung. Ini sedang loading, jadi ini ditunggu sebentar. Nah, di sini ada pilihan tombol new job ya, tapi keterangannya ini harus biasakan untuk membaca keterangan dulu. No merge job setup yet, berarti tidak ada penggabungan pekerjaan yang sedang disetting. Jadi klik to begin. Nah, klik to begin berarti arah panahnya ke sini ya. New job. Ini diklik. Nah, sekarang generating new job sedang dilangsungkan. Name your merge job. Nah, jadi di sini saya akan berikan nama ya. Namanya contoh sertifikat otomatis. Ini nanti disesuaikan aja dengan projectnya ya, misalkan sertifikat seminar, sertifikat webinar. Jadi kepada operatornya ini pasti ini harus disesuaikan dengan judul dari seminarnya. Kemudian saya klik next.
Nah, sekarang choose template. Nah, jadi ini maksudnya diminta gini untuk memilih template yang sudah jadi. Ya, jadi di sini ada dua, from drive dengan create a sample. Kalau create a sample berarti membuat yang baru, sedangkan sertifikat tadi kan sudah jadi. Jadi saya klik from drive ya, karena saya akan ambil dari Google Drive. Nah, setelah itu ini saya scrollkan ke bawah. Nah, saya akan ambil yang ini. Ini filenya. Contoh sertifikat, kemudian select. Nah, setelah itu ini udah terupload. Kemudian saya klik tombol next. Nah, sekarang merge tab-nya from responses 1 yang ini ya, yang ini. Kemudian header row-nya 1, first data row-nya 2. Nah, sekarang yang mau digabungkan ini. Nama, alamat, kota. Ini yang ada di dalam form, ini yang ada di dalam sertifikat yang ada di sini. Nah, jadi di sini ini ada nama, alamat kota di sini ya, bukan yang di PPTX ini, yang di Google Slide ini. Nah, jadi sekarang maps to columns ini harus saya buka. Nama harus berpasangan dengan nama, jangan terbalik ke NIK, harus sama. Kemudian alamat, maps to column-nya menuju ke alamat. Kemudian kota, maps to column-nya menuju ke kota. Seperti ini. Kemudian next. File name-nya, nah sekarang saya akan memberikan file name-nya. Di sini misalkan ya file name-nya adalah misalkan ya sertifikat. Nah, di sini sebelum membuat file name-nya, kita baca dulu deh. Ini keterangannya. Tell AutoCAD how to name each file it created. Katakan kepada AutoCAD bagaimana kamu membuat file tersebut. You can use tag align to merge its column header to match insert data only supported in multiple output mode. Nah, jadi begini. Jadi di sini kita akan membuat akan membuat setiap sertifikat ya. Jadi sertifikatnya misalkan untuk Anton, Budi, Santoso, Chandra, Cindy, Christina, Dedi, Yanto, David, Leo, dan sebagainya. Maka di sini saya akan membuat seperti ini sertifikat. Kemudian spasi dulu. Kemudian saya berikan ini ya, lambang lebih kecil 2 kali. Kemudian nama lebih besar 2 kali. Nah, di sini namanya ini saya gunakan huruf N besar ya, karena harus sesuai dengan ini. Jadi tidak boleh tidak sama, harus sama. Kemudian tipenya, nah tipenya ini saya pilih ke PDF. Kemudian output as multiple, yang pertama nih, outputnya itu, yang pertama sebagai multiple output mode. Classic mode berarti kalau multiple output mode, namanya juga multiple berarti sudah lebih dari satu. Berarti sertifikat itu akan muncul sesuai dengan jumlah pesertanya. Jadi kalau ada 100 peserta maka muncul 100 sertifikat. Kalau single output mode maka dalam satu file ya, itu akan muncul 100 sertifikat. Tapi dalam satu, kalau ini 100 file, ini satu file. Kemudian ini saya next kan. Nah, di sini tempat penyimpanan. Choose destination folder. Mau disimpan di mana? Nah, di sini saya hapus saja ini. Ini saya hapus. Remove, yes. Remove this folder, yes kan aja. Setelah itu saya akan buka kembali ke Google Drive ini. Nah, di Google Drive ini saya akan membuat satu folder. Klik kanan, folder baru. Setelah itu di sini saya akan ketikkan rekap contoh sertifikat otomatis.
kemudian klik buat. Nah, proses pembuatannya sedang berlangsung. Nah, ini udah muncul ya di sini. Lalu saya akan lanjutkan. Saya akan klik tombol choose folder. Ini yang sedang connecting to drive, berarti mengkoneksikan ke Google Drive saya sendiri. Jadi ini ada foldernya. Saya buka folder contoh sertifikat otomatis. Di sini ada rekap contoh sertifikat otomatis ini. Jadi saya pilih yang ini, kemudian select. Setelah itu next. Add dynamic folder reference optional. Next kan saja. Set merge conditional. Lalu next. Nah, share docs and email. Nah, ini saya pilih yes ya. Yes. Karena saya mau men-share sertifikat ini. Kemudian share doc S-nya ini tadi ini udah terpilih secara otomatis ke PDF. Karena tadi sudah pada saat ini step ke-8 ya. Saya back-kan dulu. Nah, ini di step ke-4. Ini ada PDF yang tadi sudah saya pilih. Nah, sekarang saya kembali ke step ke-8. Nah, jadi ini PDF-nya sudah. Allow collaborators to reshare. Nah, jadi kalau misalkan file ini terhubung kepada kolaborator, kepada orang-orang lain yang bekerja sama dengan membuat sertifikat ini, ya tergantung kepada kita mau no atau yes. Biasanya saya no kan. Kalau mau yes silahkan, karena ini kan dipilih secara, ini dibuat secara otomatis ya. Jadi kolaboratornya tidak ada. Then send from generic no reply address. Nah, jadi send-nya saya yes kan. Ini saya yes kan seperti ini. Setelah itu, nah sekarang saya akan kirim ke email masing-masing. Nah, di sini gini. You can use text for merging in source data. Kamu dapat menggunakan tag untuk menggabungkan sumber data yang di sini, ini di spreadsheet ini, or type manually, atau mengetikkan secara manual. Kalau mengetikkan secara manual pasti capek. Jadi saya akan gunakan email seperti ini. Nah, jadi emailnya ada di sini ya, harus sama ya penulisannya ya. Kemudian type in subject. Jadi type-nya ini akan saya berikan ya. Misalkan sertifikat pelatihan dasar Microsoft Excel. Kemudian saya scrollkan dulu ke bawah. Oke, di sini nggak ada lagi yang harus diisi. Next. Run on from trigger, run on time trigger. Nah, jadi saya akan menggunakan run on from trigger. Okay. You must enable triggers for this project before you can add one to this job. Confirm yes kan saja. Ini harus di-enable-kan dulu, harus diaktifkan maksudnya. Kemudian ini ya, ini sudah ada, ini udah yes-nya seperti tadi. Kemudian klik tombol save. Ini sedang saving. Setelah itu, ini ada existing job-nya sudah muncul. Contoh sertifikat otomatis ini sesuai dengan nama project-nya tadi ya, contoh sertifikat otomatis. Kemudian klik run job. Nah, di sini udah muncul ini. Iya, ini udah muncul. Jadi muncul muncul kolom merge-nya itu ya. Nah, ini udah muncul kolom merge. Setelah itu autocrate-nya saya close. Nah, sekarang saya akan isikan sebagai contoh ya. Nah, sebagai contoh biasanya kan kita kirimkan dulu. Ini kita kirim. Ini dibuka. Ini ada link pengirimannya, tautannya ini ada. Saya biasanya menggunakan perpendek URL. Kemudian salin.
Nah, sekarang saya akan buka dengan akun lain. Misalkan seperti ini, saya buka dengan akun lain ya. Oke, seperti ini. Ini udah saya buka. Nah, sekarang saya akan paste di sini. Tempel dan buka. Jadi seolah-olah diisi oleh orang lain. Simpan otomatis jawaban Anda. Oke, ini oke kan aja. Nick, misalkan ya, nicknya saya nggak tahu nick orang lain. Jadi misalkan aja saya pakai angka. Misalnya begini ya. Setelah itu begini. Saya tidak tahu belakangnya bagaimana. Kemudian namanya misalkan Anton. Alamat Jalan Surabaya. Nomor 159. Kota Medan. Nomor WhatsApp misalkan begini deh. Saya contohkan 0821 33445566. Emailnya, nah jadi di sini saya akan gunakan email yang ini saja. Seperti ini. Kemudian kirim. Kemudian saya akan buka lagi di sini ya. Saya akan buka. Saya akan salin tautannya kembali ini. Nah, kemudian saya buka di sini. Nah, kemudian saya akan isi kembali. Misalkan gini. Nah, begini deh. Setelah itu nama Budi. Alamat Jalan Bandung nomor 17. Kota Surabaya. Nomor WhatsApp misalkan ini 0878 33445566. Nah, untuk emailnya saya ambil dari ini aja. Seperti ini. Kemudian klik kirim. Nah, berarti sudah ada 2 responden. Nah, sekarang saya akan buka kembali ke sini. Ini saya close ya. Nah, sekarang saya akan buka Google Spreadsheet-nya. Nah, jadi di sini muncul. Nah, munculnya seperti ini. Nah, jadi harusnya sudah ada 2 sertifikat. Nah, sekarang saya buka ini di Drive. Di rekap contoh sertifikat otomatis di foldernya ini saya buka ya. Nah, jadi udah muncul ini. 2 sertifikat. Lalu kalau kita mau melihat apakah di emailnya itu sudah masuk. Jadi saya akan buka Gmailnya ini. Nah, ini sudah ada sertifikatnya. Seperti ini. Kemudian satu lagi, tadi saya menggunakan akun yang ini ya. Kemudian di Gmailnya juga, di emailnya ini juga sudah masuk. Nah, jadi di sini dengan menggunakan fitur autocrate ini, fitur autocrate yang digunakan untuk merge ini ya. Jadi kita bisa membuat sertifikat secara online. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa pada sharing berikutnya.